Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Cirebon. Saya ingin berziarah ke makam Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit, yang berjarak 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datul Kahfi atau Maulana Idhofi Mahdi. Secara kronologi singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Dari Baghdad beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari Nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati. Cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, di antaranya Carita Purwaka Carubanagari, Babat Tanah Sunda dan Sejarah Cirebon. Serta naskah yang berbentuk tembang di antaranya Carup Kanda, Babat Cirebon, Babat Cirebon terbitan SZ Hadi Sujipto, Wawacan Sunan Gunung Jati, Naskah Mertasinga, Naskah Kuningan dan Naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah hanya naskah Babat Cirebon terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat oleh Haryat Cirebon pada tahun 1706 M. Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar, Abdul Jalil. Jadi Syekh Datul Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani adalah putra dari Amir Abdullah Hanudin, keturunan Nabi Muhammad SAW generasi ke-17 dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon, serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Sehubungan dengan lamanya Syekh Nurjati bermukim di Mekah, maka sebagian naskah menyatakan bahwa Syekh Nurjati berasal dari Mekah. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah. Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Hanudin. Jadi, Syekh Nurjati menikah dengan saudara secicit. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Syekh Abdurrahman, yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahim, kelak bergelar Pangeran Kejaksan, Fatimah, yang bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datul Hafid, kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya yaitu Syekh Datuk Kahfi, atau Syekh Nurjati di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya, contohnya Babat Cirebon Keraton Kasepuhan. Keempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Syarifah Halimah, Syarif Sulaiman yang menjadi raja di Baghdad. Syarif Sulaiman menjadi raja di Baghdad karena menikahi putri mahkota Raja Baghdad. Syekh Nurjati hidup pada abad pertengahan, antara abad 14-15 dan pernah bermukim di Baghdad. Sekarang Baghdad merupakan ibu kota Irak. Kondisi sosial ekonomi Baghdad pada rentang abad 14-15 sedang mengalami keemasan. Para filosof muslim mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Kondisi tersebut sangat memungkinkan ikut membentuk keluasan pikir Syekh Nurjati. Hal ini membantu kelancaran dakwahnya. Di Baghdad Syekh Nurjati hidup dan berumah tangga dan dikaruniai 4 orang putra-putri. Kemudian Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Seraya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nurjati bersama istrinya, Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanannya, sampailah Syekh Nurjati di Pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan Syah Bandarnya bernama Ki Gedeng Tapa Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya mereka di Pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih Nyi Rara Api. Syekh Nurjati pergi berdakwah ke Pesambangan.
Perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Diceritakan dalam cerita Purwaka Carubanagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati, Syekh Idofi Mahdi, Syekh Datuk Kahfi, mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongan. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapa Ki Mangkubumi Jumajan Jati, sekitar tahun 1420 Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Krangkeng. Krangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon, saat itu masih bernama Nagari Singapura, dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat, saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Setelah pondok pesantren Kuro di Karawang, yang didirikan oleh Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin Syekh Mursahadatillah. Syekh Kuro adalah saudara sepupu Syarifah Halimah. Syekh Kuro adalah putra dari Diakirana dengan Syekh Yusuf Sidik, Wali Malaka. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.